Pada video kali ini kita akan bahas tentang contoh soal yang menggunakan metode semi empirik yang sudah kita bahas di video sebelum ini. Nah, sebelum kita bahas contoh soal ini, kita review lagi apa yang dimaksud dengan metode semi empirik. Hasil akhir dari metode semi empirik adalah sebagai berikut. Jadi ada dua jenis kondisi yang perlu dibedakan. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi ketika dia tidak terjadi sliding. Nah, kapan dia terjadi sliding dan kapan dia tidak terjadi sliding itu tergantung dari nilai dari ini. Sorry, mana ya? Nah, jadi di metode semi empirik itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kondisi dari full sliding, jadi seluruh kontak pas itu ada di daerah full sliding, jadi tidak ada sliding di kontak pas. Yang kedua adalah terjadi sliding di kontak pas, mulai terjadi sliding. Jadi ada sebagian yang sliding, ada sebagian yang tidak. Nah, cara mengetahuinya itu adalah dengan menghitung panjang kritisnya ini, LC-nya. Nah, jika LC itu lebih besar atau sama dengan LT, LT adalah panjang kontak pas. Jadi jika panjang kritisnya itu lebih besar daripada panjang kritisnya LC itu lebih besar atau sama dengan panjang kontak pas LT, maka seluruh kontak pas itu ada di dalam area adhesion region. Nah, ketika ada di dalam adhesion region, maka kita bisa gunakan rumus ini, yaitu dimana kalau dia adhesion region berarti kita gunakan rumus yang ini. Ini gaya-gaya pengereman, ini adalah gaya lateral. Jadi kita menganalisis gaya lateral dan gaya longitudinal, artinya kendaraan berbelok dan dia mengerem. Contohnya ini adalah pengereman. Nah, jadi kalau dia full sliding artinya LC itu lebih besar atau sama dengan LT, maka kita gunakan ini, efeknya gaya pengereman adalah sekian dan gaya lateralnya adalah sekian. Gaya pengereman itu sebagai fungsi dari skid, sedangkan gaya lateral itu fungsi dari sudut slip. Nah, ini dinamakan dengan semi empirik karena kita menggunakan koefisien CS dan C alpha, di mana CS ini adalah slope dari kurva yang menunjukkan hubungan antara gaya pengereman dengan skid. Ini adalah skopnya dinilai skid yang mendekati 0. Jadi ini adalah initial slope kurva antara gaya pengereman dan skid. Nah, sedangkan C alpha itu adalah initial slope awal pada kurva yang menunjukkan hubungan antara gaya lateral dan sudut slip. Nah, jadi ini diperoleh dari eksperimen, ini diperoleh dari eksperimen. Nah, ini adalah empiriknya. Jadi empiriknya adalah CS dan C alpha, sedangkan yang lainnya, perhitungan yang lainnya itu dilakukan secara analitik, makanya disebut dengan metode semi empirik. Nah, kembali ke yang dua kategori lagi. Kategori full adhesion adalah kita gunakan rumus ini, Fx dan Fy alpha, gaya longitudinal dan gaya lateral. Nah, bagaimana jika ternyata LC-nya itu kurang dari LT? Nah, maka sliding mulai terjadi. Berarti ada dua area, yaitu area adhesion region dan area sliding region, baik pengereman maupun cornering, baik longitudinal maupun lateralnya. Nah, untuk kasus yang ini berarti kita harus hitung satu persatu adhesionnya ini adalah untuk yang adhesionnya ini, untuk yang pengereman gaya longitudinalnya di rumus ini, kemudian slidingnya adalah yang ini, slidingnya yang ini. Nah, ini. Nah, dengan demikian untuk yang total braking force itu adalah ini rumusnya, sliding plus adhesion. Nah, bagaimana dengan yang lateral? Lateral juga sama, kita gunakan totalnya seperti ini. Nah, sehingga kita harus tahu apakah dia sliding atau apakah dia mulai ada sliding atau apakah dia full adhesion. Kalau full adhesion kita gunakan yang rumus yang pertama. Kalau dia ada sliding, dilihat dari nilai kritisnya, panjang kritisnya, maka kita bisa gunakan ini. Nah, itu adalah penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh.
Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah ban truk dengan ukuran 10 kali 20 strip F, berarti dia, saya lupa ini apa ya, sebuah ban truk berarti dia tapaknya itu adalah 10 inci ya, lebar tapaknya 10 inci, kemudian dia ringnya adalah ring 20, ukuran peleknya adalah 20 inci. 10 inci, kalau 10 mm kan nggak mungkin ya, berarti dia ini inci, ini adalah peleknya. F itu adalah kode atau kode apa. Nah, jadi sebuah ban truk dengan ukuran peleknya 20 inci dikenai gaya normal 24,15 kN. Kemudian dia berjalan pada aspal kering dengan koefisien off-road adhesion, koefisien gesek maksimalnya antara ban dengan jalan itu adalah 0,85. Nah, cornering stiffness ban, nah ini adalah diperoleh dari eksperimen. Nah, ini adalah empiriknya. Cornering stiffness ban C alpha adalah 133,3 kN per radian. Nah, jadi ini adalah slope yang menunjukkan antara gaya lateral dengan sudut slipnya dalam radian. Nah, kemudian longitudinal stiffness-nya CS itu juga diperoleh dari eksperimen atau empirik, yaitu 186,82 kN per unit skid. Gaya lateral pernya itu adalah skid. Jadi sumbu Y-nya adalah gaya longitudinal, gaya pengereman, dan sumbu datarnya itu adalah skidnya. Nah, pertanyaannya adalah perkirakan braking force, perkirakan gaya pengereman, dan cornering force atau gaya sampingnya atau gaya gesek arah sampingnya yang dapat dihasilkan pada sudut slip 4 derajat dan longitudinal skidnya itu adalah 10%. Jadi dia berbelok dengan sudut slip roda itu adalah 4 derajat, sudut slip roda adalah 4 derajat, dan dia ngerimnya itu dengan skidnya itu adalah 10%. Nah, kita disuruh menghitung berapa braking force-nya dan berapa cornering force-nya, berapa gaya pengereman ketika dikenai skid 10% dan berbelok dengan sudut alfa adalah 4%, dan cornering force-nya, gaya gesek di arah sampingnya itu berapa. Berarti braking force itu adalah gaya gesek dalam arah longitudinal, cornering force adalah gaya gesek dalam arah lateral, arah samping. Nah, solusi yang pertama kita harus menentukan apakah terjadi sliding pada kontak pas pada kondisi jadi kita harus tentukan apakah terjadi sliding pada kontak pas pada ban pada kondisi operasi yang diberikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menghitung rasio LC per LT. Kalau LC per LT itu kurang dari sama dengan 1, berarti dia ada di LC per LT itu ketika LC itu kurang dari, ini kita pakai yang perbandingan tadi, mana ya? Nah, ini jika LC per LT itu kurang dari 1, berarti dia ada di area adhesion dan sliding, jadi sudah ada sliding regionnya. Nah, kalau LC per LT nya itu lebih besar sama dengan 1, itu berarti seluruhnya ada di adhesion region. Kalau adhesion region berarti kita pakai rumus ini. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kita cek LC per LT nya pakai rumus yang sudah kita turunkan di video sebelumnya. Nah, ternyata LC per LT nya itu ketemu 0,442. Nah, apa artinya? Artinya adalah LC itu adalah 0,442 LT. Artinya LC itu lebih kecil daripada LT. Nah, ini adalah visual dari atau skema dari kontak pasnya berbentuk kotak. Nah, karena LC-nya itu adalah 0,4 dari LT, berarti LC-nya lebih kecil daripada LT. Ini adalah kontak pasnya. Nah, dengan demikian yang LC itu adalah ada adhesion region, ya di sisanya itu terjadi sliding region. Nah, adhesion itu karena dia berbelok dan juga ngerem, berarti ada dua jenis gaya di adhesion, yaitu gaya dalam arah longitudinal yaitu FXA dan gaya dalam arah lateral FY alpha A. Jadi semuanya di adhesion region, baik gaya lateral maupun gaya longitudinal. Begitu pula dengan yang sliding. Sliding juga ada yang gaya longitudinal yaitu gaya pengereman dan juga gaya dalam arah lateral. Jadi adhesion itu ada dua arah gaya yaitu longitudinal lateral, sliding juga sama, longitudinal lateral. Nah, berarti kita gunakan rumus yang menggunakan kombinasi adhesion dan sliding, yaitu ini rumusnya, bisa dicek sendiri. Ini adalah gaya pengeremannya.
Nah, gaya pengeremannya itu kan ketemu 14,3 kN. Berarti ini adalah gaya dalam arah longitudinal, yaitu gaya pengereman. Nah, sekarang bagaimana dengan cornering force? Cornering force ya tinggal kita plug in, kita langsung gunakan gaya cornering force yang merupakan kombinasi dari ini, yang sliding dan adhesion, yaitu ini. Jadi gaya dalam arah lateralnya adalah 7,14 kN. Ini adalah gaya gesek dalam arah samping yaitu 7,14 kN, dan ini adalah gaya pengeremannya yaitu 14,3 kN. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari metode semi empirik, yaitu ketika kita tahu sudut slipnya, kemudian kita tahu skate-nya berapa, kita bisa menghitung gaya pengereman maupun gaya lateralnya atau gaya gesek dalam arah lateral. Nah, demikian contoh penggunaan metode semi empirik, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang akan kita bahas adalah magic formula. Jadi di video setelah ini kita akan membahas tentang metode selain metode empirik, metode semi empirik, dan metode analitik. Nah, ini ada yang terkenal yaitu metode magic rumus yang dikenal dengan nama magic formula. Oke, demikian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.